Tentu Bapak Ibu paham lah dengan buku itu ya. After the Fact ini ditulis oleh Clifford Geertz tahun 50-an, meneliti tentang masyarakat muslim yang baru merdeka menerima modernitas. Dua negara yang dia teliti, satu Maroko dan Indonesia. Bagaimana dua negara mayoritas muslim yang baru merdeka menerima modernitas. Maroko dan Indonesia tahun 50-an. Kesimpulan yang menarik dari Clifford Geertz adalah untuk membangun umat maka jangan kolot, karena kolot tidak bisa menerima pembaharuan, tidak bisa menerima modernitas, maka jangan kolot. Ini tentu seolah-olah kesannya untuk teman-teman NU. Tapi juga kemudian kesimpulan yang kedua, untuk membangun umat jangan menjadi modernis keras kepala. Ini kesannya untuk Muhammadiyah, jangan jadi modernis radikal. Karena apa? Radikal tidak bisa membangun umat karena akan terserabut dari akar budaya. Manusia tidak mungkin bisa lepas dari budaya di mana dia hidup. Orang Solo tetaplah Solo, tidak bisa diharapkan. Bapak Ibu ketika takjil puasa, apa yang didahar, kolak atau kurma? Jujur, kurma atau kolak? Nah, saya kira sebagian kecil kurma, sebagian besar kolak. Ketika Nabi kolak atau kurma, Bu? Nah, kira-kira itu Pak Rasul buatan ini. Kenapa kita lebih suka kolak daripada kurma? Karena yang tumbuh dekat kita bukan kurma tapi kolang-kaling. Gitu. Maka lebih akrab dengan kolang-kaling daripada kurma. Itulah yang kemudian sering agama menjadi institusi dalam dilema. Apa dilema-dilema agama? Mempertahankan otentisitas kitab sucinya di satu pihak dan mengikuti perkembangan zaman di pihak lain. Itu salah satunya. Itulah yang kemudian menjadi perdebatan semua agama, paham agama yang pas, yang puritan atau yang kultural. Itu dialami tidak hanya Islam tapi juga seluruh agama. Teman-teman Katolik sekarang itu punya Renstra, visinya adalah membangun peradaban kasih. Itu teman-teman Katolik, membangun peradaban kasih. Misinya itu adalah inklusif, inovatif dan progresif. Inovatif, inklusif artinya teman-teman Katolik sekarang akan inklusif, masuk seluruh relung kehidupan orang Jawa, mulai dari tradisi sampai kesenian Jawa akan mereka masuki, sehingga orang Katolik nanti akan datang di acara 3 hari, acara 7 hari, acara 40 hari, karena mereka akan melakukan konsep inklusif. Ketika kemudian mereka masuk ke tradisi Jawa, lalu bagaimana dengan umat Islam yang kemudian memahami Islam puritan? Ini tentu tantangan tersendiri. Bagaimana merumuskan paham di satu pihak sesuai syariat, tapi di pihak lain juga mengadopsi budaya. Tentu tidak mudah. Kemarin di Wonogiri sudah saya sampaikan, Hindu berhasil menghindukan Bali, sehingga Bali di Hindu di Bali sangat kuat, sulit membedakan mana Hindu mana Bali, karena Hindu inklusif dengan budaya Bali, sehingga bahkan ajaran utama Hindu seperti Nyepi yang di aslinya India nggak ada, itu menjadi salah satu ajaran penting di Hindu Bali. Di satu pihak Hindu begitu mengakar di Bali, tapi pihak lain seolah-olah keluar dari teks aslinya di Hindu di India.
Itulah maka sebagian orang Hindu India tidak mau sembahyang di Pura Indonesia karena menganggap Pura Indonesia sudah bid'ah. Ya. Ya. Jadi Pura Indonesia sudah bid'ah. Inilah sebuah rumusan paham agama Muhammadiyah yang kemudian rumusannya menjadi paham Islam yang berkemajuan. Tentu bagaimana memahami Quran dan Sunnah dengan cara yang cerdas, di satu pihak sesuai dengan syariat, tapi di pihak lain tidak mengabaikan budaya. Maka lalu ada karawitan, kendang, dan juga lagu-lagu gitu kan. Karena perpaduan antara syariat di satu pihak dan kultur di pihak lain. Karena sekali lagi manusia tidak mungkin terserabut dari akar budayanya. Tetapi sekali lagi merumuskan seperti ini bukan perkara mudah. Saya aja berdiri di sini, ini kalau dilihat dari kitab Ta'limul Muta'alim sudah sulada. Masa saya tausiah kepada Kiai Anwar Soleh, Pak Kiai Subari, ini saya sudah di keluar dari konteks sebagai seorang santri. Ada Pak Kiai Najamuddin. Kalau ukurannya Ta'limul Muta'alim sudah. Karena kalau di kitab Ta'limul Muta'alim orang harus menghormati guru, tidak hanya gurunya, guru sak keluarganya, gitu kan? Istrinya, anak-anaknya, tidak